Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Rahmayanti dengan NIM S1S1 23002 dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 23 Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang array. Di sini, materinya yaitu urutan berbasis array, struktur data dan algoritma dengan Python. Selanjutnya kita masuk di ringkasan. Yang pertama yaitu jenis urutan Python, yang kedua adalah array tingkat rendah, yang ketiga adalah array referensial, yang keempat adalah yang kedua adalah array kompak, selanjutnya adalah array dinamis dan amortisasi. Yang pertama yaitu menerapkan array dinamis, yang kedua analisis amortisasi array dinamis, yang ketiga kelas daftar Python. Selanjutnya, efisiensi tipe sequence Python. Yang pertama adalah kelas daftar Python, yang kedua adalah kelas string. Selanjutnya, menggunakan urutan berbasis array. Yang pertama, yaitu menyimpan skor tertinggi untuk suatu permainan. Yang kedua, kriptografi sederhana. Selanjutnya adalah dataset multidimensi. Baik, selanjutnya kita masuk di tipe urutan Python. Kelas sequence kelas terdiri dari list, tuple, dan string. Setiap dukungan mengindeksan untuk mengakses elemen individual dari suatu urutan, misalnya SEQK. Selanjutnya, masing-masing menggunakan konsep tingkat rendah yang dikenal sebagai array atau susunan untuk mewakili urutannya. Selanjutnya perbedaannya terletak pada yang pertama yaitu abstraksi yang diwakili oleh kelas-kelas ini dan sebagaimana struktur data kompleks diimplementasikan. Selanjutnya yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur data. Struktur data penting bagi programmer yang baik. Selanjutnya kita masuk di array tingkat rendah atau low level arrays. Yang pertama di sini yaitu memori utama komputer terdiri dari bit informasi. Selanjutnya yaitu bit-bit tersebut biasanya dikelompokkan dalam unit yang lebih besar yang bergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Unit yang umum seperti itu adalah seperti tipe bit yang setara dengan 8 bit. Selanjutnya, setiap bit informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamat dalam memori. Selanjutnya, random access memory atau RAM adalah memori akses acak. Meskipun tata letak lokasi memori berurutan, perangkat keras komputer dirancang untuk mengakses lokasi memori manapun secara efisien menggunakan alamat memori. Artinya, mengambil bit pagar 8675309 sama mudahnya dengan mengambil bit pagar 309. Selanjutnya kita masuk di setiap bit memori individu dapat disimpan atau diambil dalam waktu 0. Selanjutnya, sebuah susunan atau array dalam sekelompok variabel terkait yang disimpan satu demi satu dalam suatu bagian yang bersebelahannya dalam memori komputer. Contohnya suatu ringkasan teks disimpan sebagai urutan karakter individu yang berurutan. Setiap sel array harus menggunakan jumlah bit yang sama. Hal ini memungkinkan sel acak diakses dalam waktu yang konstan. Contohnya di sini yaitu kata sampel. Untuk S-nya adalah 0, untuk A-nya adalah 1, untuk M-nya adalah 2,
P-nya adalah 3, L-nya adalah 4, E-nya adalah 5. Jadi di sini dimulai dari angka 0. Selanjutnya di sini setiap karakter uh, Unicode diwakili oleh 16 bit atau 2 bit. String 6 karakter seperti sampel akan disimpan dalam 12 bit memori yang berurutan. Di sini selanjutnya ini adalah array 6 karakter yang membutuhkan memori 12 bit. Selanjutnya setiap lokasi dalam array disebut sel dan bilangan bulat indeks akan digunakan untuk mendeskripsikan lokasi sel dalam array. Selanjutnya, sebagai contoh sel dengan indeks 4 berisi L yang disimpan di lokasi memori 2154 dan 2115 seperti pada gambar di sini. Di sini untuk L berisi 2154 dan 2155. Baik, selanjutnya kita masuk di array referensial atau referensial array. Yang pertama yaitu Python mempresentasikan instance list atau tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal berupa array objek referensi. Selanjutnya, jadi pada level rendah, array terdiri dari serangkaian alamat memori tempat elemen-elemen rangkaian itu berada. Selanjutnya, setiap alamat memori memiliki ukuran konstan, dan karenanya Python dapat menyediakan akses waktu konstan ke elemen, daftar, atau tuple berdasarkan indeksnya. Selanjutnya, daftar atau tuple hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Baik, di sini pertimbangan daftar string dengan ukuran berbeda. Di sini ada Rene, Joseph, Janet, Jonas, Helen, dan Virginia. Untuk Rane, dia berada di posisi 0 dan Joseph posisi 1, Janet posisi 2, Jonas posisi 3, dan Helen posisi 4, dan Virginia posisi 5. Jadi, untuk ini diawali dengan 0, dengan angka 0. Selanjutnya, satu contoh daftar tunggal yang mencakup beberapa referensi objek yang sama dengan elemen daftar. Hal ini juga memungkinkan untuk satu objek tunggal menjadi elemen 2 atau lebih dari elemen daftar. Dari daftar. Karena daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek tersebut. Selanjutnya, untuk temperatur atau suhu, 2 sama dengan 15. Mengubah referensi ke objek integer tidak dapat diubah menjadi 15. Selanjutnya, backup atau cadangan daftar atau list berupa bilangan prima membuat daftar baru berisi referensi yang sama seperti yang ada dalam bilangan prima. Selanjutnya, sebuah salinan di dalam harus digunakan untuk menyalin daftar yang dapat diubah. Jadi, ini contohnya untuk temperatur adalah 0, 1, dan 2. Seperti di sini, temperatur adalah 2, jadi dimulai dari 0, 1, dan 2. Untuk bilangan prima dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk bilangan primanya dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Selanjutnya, untuk perhitungan counters atau perhitungan untuk list 0 kali 8 menghasilkan daftar referensi ke elemen yang sama 0 dengan berupa objek yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, counter 2
atau perhitungan 2 tambah sama dengan 1 menciptakan yang baru integer dengan nilai 0 tambah 1 dan menetapkan referensinya ke sel dari array. Selanjutnya yaitu memperluas daftar penerima referensi ke elemen yang baru ditambah. Ekstrak 23, 29, dan 31. Untuk bilangan prima, prima, titik, extend atau perluas, dan ekstra. Untuk contohnya di sini merupakan contoh dari counter 0. 0 counter sama dengan 0 kali 8. List 0 kali 8. Di sini dan untuk contohnya counter 2 di sini dan untuk contohnya ekstra 23, 29 dan 31 di sini. Baik, selanjutnya kita masuk di array in Python atau array kompak dalam Python. Kompak array in Python atau array kompak dalam Python. Sebuah susunan kompak menyimpan atau sebuah kompak array menyimpan data primer ke dalam satu bentuk bit. Alih-alih referensinya contoh yaitu string. Selanjutnya keuntungan dalam array kompak. Yang satu untuk menyimpan pengguna memori seluruhnya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan array referensial. Tidak ada overhead untuk menyimpan referensi. Selanjutnya, data prima disimpan secara berurutan di memori. Hal ini memberikan kinerja komputasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, dukungan utama untuk array ada dalam modul bernama susunan. Baik, di sini untuk contohnya, untuk sampel, nah S-nya adalah 0, A-nya adalah 1, M-nya adalah 2, P-nya adalah 3, L-nya adalah 4, E-nya adalah 5. Untuk import adalah import array dengan primus array I, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 5, 7, 11. Untuk ini adalah 2, 3, 5, 7, 11 ini merupakan bilangan prima. Baik, di sini ada kode untuk B adalah untuk C data type typical number of bits. Di sini untuk B kecil adalah single char 1, B besar adalah usenet char 1, untuk U adalah Unicode char 2, untuk H adalah Signet short integer, untuk typical number-nya adalah 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk di dynamic arrays atau susunan dinamis. Saat membuat array, tingkat rendah penting untuk menentukan ukuran pasti array tersebut secara eksplisit selama instansiasi. Selanjutnya, hal ini berlaku untuk Python tuple. Hal ini berlaku untuk Python tuple dan string. Contohnya yaitu tidak dapat diubah setelah dibuat. Ukuran atau kontennya tidak dapat diubah. Jadi setelah membuat contoh tuple dan string tidak dapat diubah contoh tersebut. Selanjutnya kita masuk di Python list. Daftar kelas mewakili dynamic array yang dimana elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Jadi untuk list atau tipe list ini elemennya bisa dihapus, sedangkan untuk tuple dan string tidak bisa dihapus. Selanjutnya kita masuk di something of dynamic array atau
pertama yaitu mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada panjang daftar saat ini. Jadi untuk something of dynamic ini mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas yang lebih besar dan daripada panjang daftar untuk saat ini. Selanjutnya, jika kapasitas yang dirancang habis, sistem akan menganalisis array baru yang ukurannya lebih besar dan array lama kemudian akan diambil alih oleh sistem. Jadi ketika kapasitas cadangan habis, sistem akan menganalisis array yang ukurannya lebih besar daripada array yang pertama. Dan selanjutnya, array yang pertama itu kemudian akan diambil alih oleh sistem. Baik, kita masuk di daftar kosong memerlukan sejumlah ruang 64 bit pada mesin diperlukan untuk menyimpan informasi berikut. Yang pertama adalah jumlah elemen aktual pada saat ini disimpan dalam daftar. Yang kedua, jumlah maksimum elemen dapat disimpan. Yang ketiga adalah referensi ke array yang dialokasikan saat ini. Jadi, setiap alamat memori adalah angka 64 bit dan 8 bit. Untuk kapasitas cadangan meningkat 32 bit dengan 4 sel menjadi 64 bit dengan 8 sel dan seterusnya. Saat array diperluas, terus-menerus akan menambah objek-objek baru. Baik, di sini untuk contoh codingannya. Baik, adapun contoh codingannya yang pertama adalah analisis array dinamik. Baik, kita masuk di Visual Studio Code. Kita coba coding. Di sini pertama yaitu import SYS data sama dengan for k in rank dalam kurung 27 A sama dengan len data, B sama dengan SYS titik get size of data. Get size of data lalu print length sama dengan 0 3D size in bit 1
Kita coba save dulu. Di sini kita masukkan array 1.py. Kita save, lalu kita jalankan. Baik, sepertinya hmm, terjadi. Kita cari dulu errornya di mana. Nanti di sini errornya. Hmm, Baik, di sini saya kurang ini jalankan. Hmm. Baik, untuk outputnya seperti pada gambar, di sini length 16, length 0, 1, 2, sampai dengan 26. Hmm. Hmm. Baik, selanjutnya kita masuk di penerapan array dinamis atau implementing a dynamic array. Baik, untuk yang pertama adalah kuncinya adalah menyediakan sarana untuk mengembangkan array A yang menyimpan elemen-elemen suatu daftar atau list, elemen-elemen dari suatu list. Selanjutnya, jika suatu elemen ditambahkan ke suatu list, eh, pada saat array mendasari sudah penuh, eh, selanjutnya akan kami lakukan langkah-langkah yang berikut. Yang pertama adalah alokasikan array baru B dengan kapasitas yang lebih besar. Yang kedua, mengatur B list I sama dengan A list I for untuk for I sama dengan 0 sampai N lebih lebih kecil N kurang 1. Yang dimana menunjukkan jumlah item saat ini. Selanjutnya, penerapan A sama dengan B yaitu untuk menggunakan B sebagai larik yang mendukung untuk set B B list I sama dengan A list I for I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Di mana menunjukkan jumlah item saat ini. Selanjutnya, ditetapkan A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai larik untuk mendukung daftar tersebut. Selanjutnya, masukkan elemen baru ke dalam array baru. Sebagai contoh di sini, untuk A dimasukkan dalam B. Di sini adalah set A, di sini set B. Selanjutnya, untuk A ini akan dimasukkan di set B. Selanjutnya, untuk ketika sudah dimasukkan seperti ini, maka ini akan diambil alih oleh sistem. Seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, kita masuk di beberapa array yang baru dibuat.
aturan umum susunan baru harus memiliki kapasitas 2 kali lebih besar dari yang lama. Seperti ini. Untuk B-nya yaitu kapasitasnya 8 dikarenakan array-nya adalah 4. Jadi dia mempunyai kapasitas 2 kali lebih besar dari susunan yang lama. Jadi, di sini 8 dikarenakan 4 adalah 2 kali lipat, 8 adalah 2 kali lipatnya dari 4. Selanjutnya kita, beberapa besar array baru akan dibuat. Oh, selanjutnya kita masuk di pembuatan array baru, array dan menyalin atau copying. Di sini untuk primitive operations for and append. Baik, di sini adalah codingan yaitu implementasi dynamic array. Coba kita buat dulu codingannya. Di sini kita coba hapus aja. Selanjutnya adalah import. Selanjutnya kita import tips. Kelas Baik, di sini untuk codingannya yang pertama adalah import Ctypes. Di sini Ctypes adalah modul Python yang memungkinkan akses langsung ke memori untuk array tingkat rendah. Kita dapat memanfaatkan untuk membuat array dinamis manual, biar seperti array dengan bahasa C. Uh, yang selanjutnya yaitu di sini ada kelas bernama ini ada kelas bernama dynamic array. Di sini adalah definisi kelas. Untuk membuat kelas dynamic array dengan komentar menjelaskan bahwa kelas ini meniru perilaku dalam list Python. Selanjutnya untuk init, di sini ada def init self capacity, self capacity, self n, self a. Di sini untuk self n yaitu jumlah elemen yang sedang digunakan untuk awalnya yaitu 0. Self capacity yaitu kapasitas total array awalnya yaitu 1. Self A yaitu array dinamik internal yang dibuat dengan kapasitas menggunakan fungsi make array.
Di sini fungsi menggunakan fungsi make array. Selanjutnya yaitu di sini def when self mengembalikan jumlah elemen. Fungsi khusus untuk mengembalikan jumlah elemen dalam array ini memungkinkan untuk kita menggunakan len pada objek array. Selanjutnya yaitu def get element itu mengakses elemen pada indeks k. Untuk if not 0 lebih kecil sama dengan k, lebih kecil self and raise index error, indeks tidak valid, return self AK. Di sini baik, selanjutnya kita masuk di def get item self k untuk mengakses elemen indeks. Di sini untuk mengakses elemen dengan sintaks seperti untuk mengecek apakah indeks valid atau tidak. Di sini akan memunculkan error mengembalikan nilai pada indeks k dari array A. Selanjutnya, def open self object untuk menambahkan di sini untuk menambahkan ke akhir array. Jika kapasitas sudah penuh di n, maka akan di raise jadi 2 kali lebih besar. Kemudian elemen n akan ditambah dengan 1. Dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita masuk di selanjutnya kita masuk di analisis amortisasi. Analisis amortisasi mengacu pada penentuan waktu berjalan rata-rata untuk serangkaian operasi. Berbeda dengan analisis kasus, rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Analisis amortisasi adalah analisis kasus terburuk untuk urutan operasi daripada untuk operasi individual. Motivasi untuk analisis amortisasi adalah untuk lebih memahami waktu berjalan teknik tertentu, di mana analisis kasus terburuk standar memberikan gambaran yang lebih dari batas pesimis. Selanjutnya analisis Analisis amortisasi umumnya berlaku dengan metode terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasinya murah. Namun, beberapa operasinya mahal. Jika kita dapat mengajukan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubah ke operasi yang murah. Hal ini mengikat operasi yang murah. Selanjutnya, ditetapkan biaya buatan pada setiap operasi dalam urutan tersebut sehingga total biaya buatan untuk urutan operasi tersebut membatasi total biaya real urutan tersebut. Selanjutnya, biaya buatan di dalam biaya amortisasi cost lari dari suatu operasi. Selanjutnya kita masuk di analisis amortisasi array dinamis. Lihatlah komputer sebagai peralatan yang dioperasikan dengan koin yang mengharuskan pembayaran $1 untuk jumlah waktu komputasi yang konstan. Yang kedua, saat suatu operasi dijalankan, kita mesti memiliki cukup $1 yang tersedia di rekening bank kita saat untuk waktu berjalan operasi tersebut. Selanjutnya, dengan demikian, jumlah total $1 dihabiskan untuk memperhitungkan apapun akan diproporsional dengan waktu luang yang dihabiskan pada hitungan tersebut. Selanjutnya, kita dapat membebankan biaya berlebih pada beberapa operasi guna menghemat dolar cyber untuk biaya operasi lainnya.
Selanjutnya proposisi 5.1. Misalnya S adalah suatu deret yang diimplementasikan melalui array dinamis dengan kapasitas awal 1 menggunakan strategi menggandakan ukuran array saat penuh. Total waktu untuk melakukan serangkaian operasi penambahan N di S dimulai dari S yang kosong adalah O adalah 0N. Selanjutnya, justification atau pembenaran. Mari kita asumsikan setiap operasi penambahan dalam 5 menghasilkan biaya $1 tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan array. Yang kedua, mari kita asumsikan bahwa pertumbuhan array dari ukuran K ke ukuran 2K memerlukan $1. Selanjutnya, mari kita kenakan biaya $1 untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan luapan atau overflow. Selanjutnya, ada keuntungan sebesar $2 untuk setiap penyisipan yang dilakukan. Penyisipan yang tidak menumbuhkan array dan disimpan dalam sel tempat elemen disisipkan. Selanjutnya, overflow array terjadi ketika 5 memiliki ketika S memiliki 2 pangkat I lebih kecil lebih besar sama dengan 0 elemen. Baik, selanjutnya menggunakan ukuran array dapat membutuhkan $1 dapat membutuhkan 2 pangkat I $1. Selanjutnya, $1 ini disimpan di dalam 2 pangkat I kurang 1 dan 2I kurang 1. 2 pangkat I kurang 1. Ini adalah skema amortisasi yang valid di mana setiap operasi dikenakan biaya $3 dan setiap waktu komputasi dibayar. Oleh karena itu, untuk N operasi penambahan, kita memerlukan 33N $1. Waktu berjalan di amortisasi setiap operasi penambahan adalah 0 sama dengan 1. Oleh karena itu, total waktu berjalan dari N operasi penambahan adalah N sama dengan O dalam kurung N. Baik, ini adalah contoh-contohnya di sini. I sama dengan 3, 2 pangkat I sama dengan 8, 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 4, 2 pangkat I dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya kita masuk di peningkatan kapasitas secara geografis. Batasan diamortisasi 0, 1 per operasi dapat membuktikan untuk setiap perkembangan ukuran array yang meningkat secara geometris. Selanjutnya waspadalah terhadap deret aritmatika. Yang pertama, menyimpan sejumlah sel tambahan yang konstan selama mengubah array menyebabkan kinerja yang buruk. Yang kedua, pada kondisi ekstrim, penambahan satu sel di setiap sel operasi penambahan akan menghasilkan biaya keseluruhan kuadrat 2 tambah 1 tambah 2, seterusnya sampai N. Selanjutnya, menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel pada suatu waktu sedikit lebih baik, tetapi masih mengarah pada biaya keseluruhan kuadrat. Selanjutnya, menggunakan kenaikan tetap untuk setiap mengubah ukuran perkembangan aritmatika, ukuran array antara menghasilkan waktu keseluruhan yang kuadrat dalam jumlah operasi. Di sini ada meningkatkan ukuran array oleh sel 2, yang di sini adalah meningkatkan ukuran array pada sel 3. Baik, di sini bisa kita lihat perbandingannya. Di sini untuk 1 berada pada titik terendah dan 2 berada titik lebih dari 1, sedangkan di sini 2 dan 1 merupakan sama saja pada titik yang sama. Selanjutnya kita masuk di proposisi 5.2.
melakukan serangkaian operasi penambahan n pada array dinamis yang awalnya kosong menggunakan kenaikan tetap pada setiap pengubahan ukuran memerlukan waktu 0 n pangkat 2. Justification, let C lebih besar dari 0, mewakili peningkatan tetap dalam kapasitas yang digunakan untuk setiap acara pengubahan ukuran. Selanjutnya, untuk serangkaian operasi penambahan n akan ada M sama dengan list n per C dengan mengubah ukuran operasi mengambil C, 2C, 3C sampai MC. Time number of operation. Selanjutnya, total waktu untuk proporsional dengan jumlah C tambah 2C tambah 3C sampai MC. Dengan rumus seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk di penggunaan memori atau pengecilan array. Memory usage and shrinking an array. Konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas geometris saat penambahan ke array dinamis adalah bahwa ukuran array akhir dijamin proporsional dengan jumlah elemen secara keseluruhan. Artinya, struktur data menggunakan memori 0 dalam kurung n. Selanjutnya, yang kedua, jika suatu wadah seperti daftar Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau beberapa elemen, perhatian lebih besar harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori 0 dalam kurung n. Selanjutnya, yang ketiga, penyisipan berulang dapat menyebabkan yang mendasarinya tumbuh besar secara sewenang-wenang, yang tidak lagi menjadi hubungan proporsional antara jumlah elemen yang sebenarnya. Yang keempat adalah implementasi yang kuat dari struktur data seperti itu akan mengecilkan array yang mendasarinya kesempatan sambil mempertahankan batas amortisasi 0 dalam kurung 1 pada operasi individual. Baik, selanjutnya kita masuk di kelas daftar Python list class. Implementasi metode append pada Python menunjukkan perilaku waktu konstan yang diamortisasi. Seperti dapat kita lihat waktu diamortisasi untuk setiap lampiran adalah independen dari n. Baik, ini bentuk codingannya. Jadi untuk outputnya di sini menampilkan adalah waktu dari operasi. Selanjutnya kita masuk di efisiensi tipe urutan Python. Yang pertama adalah tuple biasanya lebih hemat memori daripada list karena tidak dapat diubah. Yang kedua, kelas tuple mengimplementasikan perilaku kelas daftar yang tidak bermutasi. Yang ketiga, operasi waktu konstan, len data dan data dalam list J. Yang selanjutnya mencari kemunculan suatu nilai. Yang pertama yaitu menghitung jumlah memerlukan perulangan dari semua elemen dalam array. Yang kedua, loop untuk memeriksa penahanan suatu elemen atau menentukan indeks suatu elemen segera keluar setelah menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Selanjutnya, perbandingan leksikografis. Dalam kasus terburuk, evaluasi memerlukan waktu iterasi yang proporsional dengan panjang urutan yang lebih pendek dari dari 2 urutan. Selanjutnya, membuat instance baru 3 terakhir atau LUTs 3. Waktu berjalan bergantung pada panjang ukuran array baru dan yang akan dibuat. Baik, untuk di sini running time.
Untuk len data 0 sama dengan 1, data j 0 sama dengan 1, data count value 0 sama dengan n, data index value 0 k tambah 1, data value data 0 k tambah 0 dalam kurung k tambah 1 dan seterusnya. Kinerja di sini kinerja asimptotik pada perilaku yang tidak bermutasi dari kelas daftar dan tuple. Selanjutnya di sini kita masuk di perilaku yang bermutasi untuk set item metode ini memerlukan waktu yang konstan. Yang kedua, penambahan elemen ke daftar, penghapusan elemen ke daftar, memperluas daftar, membangun daftar baru. Selanjutnya kita masuk di menambahkan elemen ke daftar. Dengan insert k dalam kurung k value atau k nilai dengan 0 lebih kecil sama dengan k, lebih kecil sama dengan n. Mengharuskan penggeseran semua elemen berikut kembali ke dalam slot yang memberikan ruang. Perubahan ukuran array dengan waktu proses terburuk tapi hanya 0 dalam kurung 1 untuk diamortisasi ke operasi. Selanjutnya pergeseran elemen untuk memberi ruang bagi item baru dengan nilai yang diamortisasi 0 0 sama dengan 0 dalam kurung n kurang k tambah 1 untuk kinerja memastikan pada indeks k. Baik, selanjutnya kita masuk di menganalisis kinerja runtime Python insert operation. Yang pertama, menyisipkan di awal dari daftar tersebut adalah paling mahal, memerlukan waktu linear per operasi. Yang kedua, memasukkan di tengah adalah setengah waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan di awal. Masih dalam waktu omega dalam kurung n. Selanjutnya memasukkan di akhir menampilkan perilaku O dalam kurung 1. Baik, di sini rata-rata waktu berjalan dengan insert k, value dalam mikrodetik selama serangkaian n untuk for n in rank data insert non for n in rank n data insert n 2 for n in rank n data insert n, 0. Selanjutnya kita masuk di remove elements from a list. Menghapus elemen dari daftar. Yang pertama yaitu pop dalam kurung. Di sini menghapus elemen terakhir dari daftar. Selanjutnya pop dalam kurung k remove menghapus elemen yang ada pada indeks k lebih kecil dari n pada suatu daftar waktu 0 nk. Persyaratan karena jumlah pergeseran tergantung pada pilihan k, pop 0 paling mahal menggunakan n waktu. Selanjutnya menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun dari daftar memerlukan n waktu. Baik, di sini ada pun codingannya. Selanjutnya kita masuk di memperluas daftar. Digunakan untuk menambah semua elemen dari satu daftar ke daftar kedua. Data perluas lainnya setara dengan for elemen in order. Data append elemen waktu berjalan sebanding dengan panjang daftar lainnya O dalam kurung N amortisasi karena daftar pertama dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Yang kedua, selanjutnya metode extend lebih baik daripada pemanggilan berulang untuk append.
Metode ini menawarkan ketiga keuntungan. Baik, keuntungan pertama yaitu implementasi Python bawaan relatif efisien karena diimplementasikan secara asli dalam bahasa yang dikompilasi atau dibandingkan dengan kode Python yang ditafsirkan. Yang kedua adalah terdapat lebih sedikit overhead dalam pemanggilan satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak panggilan fungsi individual. Selanjutnya, peningkatan efisiensi memperluas berdasarkan dari fakta bahwa ukuran hasil daftar yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk di pembangunan daftar baru atau constructing new list. Yang pertama adalah efisiensi asimptotik bersifat linier dalam panjang daftar yang dibuat. Yang kedua, sintaks pemahaman daftar jauh lebih cepat daripada membuat daftar dengan menambahkan berulang kali. Yang ketiga, lebih efisien membuat daftar dengan menggunakan 0. List 0 dikali n daripada membangun daftar tersebut secara bertahap. Baik, selanjutnya adalah kelas string Python. Beberapa notasi. Yang pertama adalah panjang string sama dengan n. Panjang senar kedua string sama dengan m. Beberapa perilaku umum. Yang pertama, metode menghasilkan string baru, misalnya menggunakan huruf kapital, bahasa Indonesia, Hunter, strip, memerlukan waktu yang linear dan panjang string yang diproduksi. Selanjutnya kita masuk di yang kedua, perilaku yang menguji kondisi boolean pada string, misalnya lebih rendah atau is lower, membutuhkan waktu 0 O sama dalam kurung N memberikan semua N karakter dalam kasus terburuk. Pencocokan pola menemukan satu string dalam string yang lebih besar. Contoh, constants, fin, index, count, replace, split. Implementasi menghasilkan kompleksitas waktu 0 dalam kurung mn sebab ada n kurang m tambah 1 indeks awal untuk pola tersebut dan tidak menghasilkan waktu 0 dalam kurung m di setiap operasi awal untuk memeriksa apakah pola tersebut cocok. Selanjutnya, composing string atau menyusun string. Yang pertama, membuat string baru pada string lain. Yang kedua, contohnya yaitu kita memiliki string besar bernama dokumen. Tujuan kita adalah membuat string baru, huruf yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi, angka, dan tanda baca dihapus. Selanjutnya yaitu implementasi. Adapun implementasinya seperti ini. Yang implementasi kedua yaitu seperti ini. Implementasi ketiga seperti ini. Selanjutnya yaitu menggunakan urutan berbasis array atau using array based sequences. Yang pertama, kita dapat mempelajari 3 contoh berikut. Yang pertama, menyimpan skor tertinggi untuk suatu pemain. Yang kedua, mengurutkan urutan. Yang ketiga, kriptografi sederhana. Selanjutnya, kita masuk di menyimpan skor tertinggi dalam suatu permainan. Yang tujuannya adalah untuk menyimpan entry skor tertinggi untuk video permainan. Yang kedua, setiap entry pemain memiliki nama dan skor kelas yang sesuai adalah game entry. Yang selanjutnya, untuk mempertahankan urutan skor tertinggi, kami membuat kelas lain yang disebut papan skor.
Selanjutnya, papan skor dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Skor hanya memenuhi syarat papan skor jika itu benar atau lebih tinggi dari skor terendah di papan. Selanjutnya, ketika entry baru dibuat di papan skor, elemen bergeser ke kanan untuk membuat ruangan sesuai dengan skor baru. Seperti ini, dia akan menggeser ke kanan untuk membuat ruangan sesuai dengan skor yang baru dicetak. Adapun codingannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk di mengurutkan urutan. Sorting sequence. Urutan adalah mengurutkan rangkaian. Tujuannya adalah untuk mengurutkan rangkaian elemen yang tidak berurutan ke dalam urutan nilai yang tidak menurun. Yang kedua, algoritma penyisipan urutan. Mulailah dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen diurutkan sendiri. Yang kedua, perhatikan elemen kedua. Jika lebih kecil dari elemen pertama, akan ditukarkan. Selanjutnya, memperhatikan elemen ketiga. Tidak ditukar ke kiri hingga berada pada urutan yang tepat dengan kedua elemen pertama. Dan seterusnya. Baik, ini contoh codingannya dan ini contoh-contohnya. Selanjutnya kita masuk di sampel kriptografi. Atau kriptografi sederhana. Sendi cisar atau cisar chip pair adalah melibatkan pergantian setiap huruf dari dalam pesan untuk huruf yang merupakan sejumlah huruf setengah di alfabet. Selanjutnya, aturan pergantian dapat direpresentasikan menggunakan string yang lain. Contohnya seperti ini. Dan untuk menemukan pergantian karakter dalam sendi cisar, kita perlu memetakan karakter A hingga Z ke angka masing-masing 0 hingga 25. Rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah OR C dikurang OR A. Inskripsi ganti huruf I dengan huruf I tambah R per persen 26. Deskripsi ganti huruf I dengan huruf IR. I kurang R. Selanjutnya kita masuk di set data multidimensi. Yang pertama, memiliki lebih dari satu dimensi, dua dimensi dapat disebut matriks. Daftar dua dimensi dapat disebut matriks. Contohnya, informasi geografis dapat direpresentasikan secara alami dalam dua dimensi. Data jangkauan yang diperoleh dari LIDAR adalah data D3 atau 3 dimensi. Gambar monokrom adalah 2D. Untuk gambar monokromnya adalah menggunakan 2 dimensi. Selanjutnya kita masuk di membangun daftar multidimensi. Cepat menganalisis daftar satu dimensi data sama dengan 0 kali N. Yang kedua, inisialisasi daftar multidimensi data sama dengan dalam kurung 0 kali C kali R. Baik, di sini untuk contoh-contohnya implementasi benar untuk menghasilkan daftar dua dimensi menggunakan codingan ini. Adapun codingannya ini. Selanjutnya kita masuk di bagian terakhir adalah ringkasan. Baik, setelah mempelajari hal berikut adalah ringkasan dari materi-materi sebelumnya. Yang pertama adalah cara kerja array tingkat rendah, inisialisasi, mengakses elemen, dan lain-lain. Yang kedua, array referensial atau array kompak. Yang ketiga, membuat dan mengolah array dinamis. Yang keempat, memahami urutan berbasis array Python seperti list, tuple, dan string. Selanjutnya, menganalisis kompleksitas runtime dalam mengolah urutan berbasis array ini. Yang selanjutnya, beberapa aplikasi sequence berbasis array. Selanjutnya, membuat array multidimensi. Baik, sekian dari saya.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.